mengentaskan kemiskinan, ekonomi mesti tumbuh di atas 6%. Yang perlu brain care itu orang yang biasanya fotonya sebelah sini nggak ada gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Nadifa. Saya berasal dari SMP Negeri 37 Surabaya sebagai pelajar kelas 9 saat ini. Kebetulan pertanyaan saya ingin saya ajukan kepada Bung Rocky Gerung. Mohon izin. Di tengah pembangunan kota, khususnya di kota Surabaya, kita melihat penataan ruang, relokasi, serta pembangunan infrastruktur yang kerap dijalankan dengan logika yang mengorbankan ruang hidup, ruang sosial, juga suara masyarakat. Pada saat yang sama, negara kita mengarahkan kebijakan nasional dengan menetapkan makan bergizi gratis atau MBG sebagai program prioritas utama. Dengan catatan saat ini MBG masih belum merata di beberapa satuan pendidikan kota Surabaya. Bahkan ada tragedi kalau ada mobil MBG yang menabrak siswa sekolah dasar di kota Jakarta. Sementara pendidikan diposisikan sebagai prioritas pendukung. Menurut Bung Rocky, bagaimana seharusnya kita membaca arah politik kebijakan semacam ini? Apakah pemenuhan kebutuhan dasar seperti MBG ini cukup untuk membangun peradaban di kota-kota di Indonesia yang adil serta manusiawi, serta pembentukan kesadaran dan partisipasi warga ini justru tersingkir sehingga pembangunan berisiko ini hanya melahirkan kota yang tertib dan rapi secara fisik, tetapi rapuh secara demokrasi, partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya masyarakat, serta kualitas pendidikan. Terima kasih. Jadi kamu statusnya apa? Saya sebagai pelajar kelas 9 di SMP Negeri 37 Surabaya. Pelajar kelas 9. Umur kamu berapa? Saya masih 14 tahun. Bayangin. Anak 14 tahun mengikuti semua social issues. Karena dia mengerti bahwa hidup itu bukan sekedar soal skincare, tapi brain care. Yang perlu brain care itu orang yang biasanya fotonya sebelah sini nggak ada gitu. Ya, mungkin ini apa diturunin atau he doesn't speak humanity. Kita coba lihat kondisi yang diterangkan tadi oleh siapa nama kamu? Nadifa. Kalau kita simpulkan, itu problem memakan siang bergizi, transfer ke daerah, semua terkait dengan isu kemiskinan. Fakta itu kita kenali. Untuk mengentaskan kemiskinan, ekonomi mesti tumbuh di atas 6%. Jadi selama ekonomi tidak tumbuh di situ, ya pasti subsidi buat makan siang, subsidi buat BLT segala macam akan naik terus. Sekarang problemnya bagaimana menumbuhkan ekonomi 6% yang gagal capai oleh Purbaya. Nah, dia pura-pura banyak gaya aja. Jadi kita mulai periksa kebijakan apa yang menyebabkan kita tidak bisa dapat 6%. Kalau cuma 4%, nggak ada pemerintah pun ekonomi tumbuh 4%. Saya beli cendol tadi di Taman Harmoni, terjadi transaksi antara saya dan dia. Saya pulang pesan Gojek, terjadi transaksi antar saya dengan bukan Gojek. Ekonomi bisa tumbuh, tapi maksimal 4%. Jadi tanpa intervensi pun tidak bisa tumbuh. Jadi kalau tumbuhnya cuma 5%, itu artinya random kita cuma 1% buat naikin itu.
fasilitas itu. Saya cabut singkong di kebun orang, kita izin, jual langsung. Saya goreng, saya jual langsung pada pemotor, ekonominya bertumbuh. Tapi kan bukan itu yang tumbuhan yang didesain oleh APBN. Bu Risma bisa numbuhin ekonomi tanpa perlu APBN. Pak Erdan juga berani begitu. Jadi otonomi masyarakat bisa menumbuhkan. Tapi kita tahu bahwa yang bisa begitu paling 4-5 kota di Indonesia, selebihnya mampu. Sehingga mesti menunggu dana dari pusat. Dan itu yang mendukungkan presiden sekarang. Harus ada uang 680 triliun untuk menutupi kekurangan APBN. Pertanyaannya, bisa dapat nggak? Bisa, emang bisa dapat. Bunganya pasti tinggi karena kita agunannya apa aja tuh. Jadi kita lihat bahwa ekonomi dimaksudkan untuk menghasilkan kesetaraan manusia, tapi yang balas. Jadi masalahnya ada di situ. Bagaimana? Kalau misalnya kita ada uang untuk membangun, caranya gampang, cetak aja uang. Itu problem sederhana moneter. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi, saya cetak uang. Berapa pemerintah perlu tahun depan? 1.200 triliun, gampang. Saya cetak 1.200 triliun rupiah. 600 triliun saya kasih buat kemana? Pabrik, perusahaan, kontraktor, saya kasih uang 600 triliun, maka dia hasilkan manufaktur, makanan. Terus kalau ada yang beli, saya kasih pada rakyat 600 triliun, maka terjadi kegiatan ekonomi kan? Ada barang, ada supply, ada demand. 600 triliun buat supply, 600 triliun buat demand, jalan ekonominya. Ya, tapi cuma 1 minggu itu inflasi. Kenapa? Karena uang kita nggak ada harganya. Kita mesti import. Jadi kita cetak uang oleh diadakan inflasi. Lain Donald Trump dia cetak uang, uangnya beredar satu dunia. Rupiah kita, begitu kita embarkasi dari Juanda pergi ke Malaysia, udah ada harganya uangnya. Kan di situ bedanya. Nah sekarang pemerintah mau pilih apa? Hanya itu soal. Kalau pemerintah masih berupaya untuk memamerkan program-program yang quote and quote sosialistis tanpa menghitung konsekuensinya, udah pasti ambruk. Jadi hitungan-hitungan itu tentu anak-anak ekonomi pernah belajar dan tahu bahwa soal yang paling utama adalah siapkan lapangan kerja, itu soalnya. MBG itu bisa menghasilkan lapangan kerja, bisa. MBG bisa menghasilkan lapangan kerja kalau dapur-dapur itu diolah langsung oleh mak-mak di RT-nya masing-masing. Sekarang dari 12.000 itu 2.000 udah dipotong oleh yayasan, 2.000 dipotong buat cawe-cawe. Yang nyampe rakyat ini tinggal Rp1.000 generasi dia. Rp6.000 itu artinya separuhnya racun. Karena higienisnya dihilangkan, kualitasnya berkurang. Jadi itu intinya. Jadi kita hanya saya katakan bahwa isu ini dikenali bahkan oleh seorang siswa yang berumur 14 tahun. Semua seseorang yang harusnya sudah berumur tak mampu untuk menghasilkan kebijakan karena dia cuma nebeng pada bapaknya. Jadi saya mau simpulkan bahwa satu waktu kemarahan generasi mereka ini akan menghasilkan kegemparan politik. Siapa mereka? Mereka adalah netizen yang tahu tentang isu melalui sosial media. Karena itu sosial media sekarang mau dikendalikan. Ada
undang-undang propaganda. Tapi kan tolong menghalangi orang bicara lewat undang propaganda. Ini media sosial terbuka dengan dalam banyak versi segala bahasa. Jadi saya percaya bahwa netizen satu waktu akan menuntut hak, dan suara netizen bisa membatalkan suara presiden. Terima kasih Bung Rocky. Kita lanjut ke yang sebelah sana. Ya,